Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Safa Suraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi book chapter yang saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Saya mengangkat judul Dampak Kudeta Militer Terhadap Kesejahteraan Sosial di Myanmar. Diawali dengan bagian pendahuluan, saya menjelaskan mengenai Myanmar sebagai negara berkembang dan negara dengan sejarah kudeta militer yang sangat panjang. Lalu saya menjelaskan mengenai definisi-definisi kesejahteraan sosial dan konsep kesejahteraan sosial tersebut. Memasuki pada bagian pembahasan, saya menjelaskan di awal mengenai letak geografis Myanmar, lalu diikuti dengan sejarah kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada saat kekuatan militer itu mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962 dan berjalan hingga tahun 2011. Nah, setelah pada tahun 2011, pemerintahan di Myanmar berubah menjadi pemerintahan sipil. Tetapi pada awal tahun 2021, kudeta militer kembali terjadi di Myanmar. Lalu saya menjelaskan mengenai konsep kudeta militer dan klasifikasi pembagian kudeta berdasarkan Samuel Huntington. Nah, pembagian kudeta militer di Myanmar itu sebagai salah satu dari klasifikasi kudeta yang dirumuskan oleh Huntington. Dan adanya fokus pembahasan pada tulisan tersebut diambil berdasarkan kudeta terakhir pada awal tahun 2021. Nah, lalu saya menjelaskan mengenai konsep welfare state yang dijelaskan definisi-definisinya dan konsep tersebut. Lalu pembagian subklasifikasinya. Dijelaskan pula diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang meliputi pada 6 tema dasar. Misalnya salah satu paradigma itu seharusnya strategi pembangunan perlu mempertimbangkan manusia sebagai subjek pembangunan. Nah, kalau dulu paradigma pembangunan di masa lalu lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik, serta menganggap manusia itu sebagai objek sehingga menimbulkan dehumanisasi dalam perkembangannya. Maka perubahan paradigma harus kepada paradigma pembangunan yang memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan dan akan memposisikan orang-orang dengan masalah sosial sebagai pemain aktif dan memberikan kesejahteraan sosial. Nah, dengan paradigma tersebut maka dapat menghasilkan apa yang dinamakan sebagai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Lalu masuk kepada penjelasan mengenai dampak kudeta militer. Saya menjelaskan dampak kudeta militer tersebut dalam beberapa bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kudeta militer itu menyebabkan banyak sekali dampak yang sangat besar, yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan sosial di Myanmar, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang memperparah kondisi masyarakat di Myanmar. Mungkin itu saja resume dari isi book chapter yang saya buat sebagai tugas UAS Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Selanjutnya mengenai self-evaluation selama saya bergabung ke dalam mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara ini. Nah, selama bergabung di mata kuliah ini, berdasarkan pemaparan materi dari dosen maupun narasumber-narasumber dalam webinar series yang dilaksanakan selama perkuliahan ini, maka persenan pemahaman yang bisa saya pahami sekitar di 75%. Hal ini dikarenakan terdapat materi yang belum dijelaskan dan belum saya tanyakan baik kepada dosen maupun narasumber dalam webinar yang dilaksanakan. Lalu pada webinar yang dilaksanakan pada perkuliahan ini memang sebagian besar membahas seputar permasalahan dari negara narasumber yang tidak mencakup pada negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Tetapi dalam webinar kali ini sebagian besar cukup dimengerti karena webinar yang interaktif dan informatif.
Nah, adapun manfaat yang bisa saya rasakan selama bergabung dalam mata kuliah ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana permasalahan di kawasan Asia Tenggara dengan materi yang memang bisa menambah wawasan lalu informasi, dan informasi tersebut didapatkan langsung dari sumbernya karena permasalahan negara tersebut memang diangkat langsung disajikan oleh pemateri yang berasal dari negara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.